Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak sekalian? Semoga kalian semua tetap berada dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi di pembelajaran matematika. Hari ini kita masih membahas mengenai grafik fungsi kuadrat. Yang akan kita bahas adalah berkenaan dengan pergeseran grafik fungsi kuadrat. Nanti kalian akan diajarkan sebuah grafik fungsi kuadrat itu bisa bergeser ke kanan, ke kiri, ke atas, atau ke bawah pada sebuah bidang kartesius tergantung kepada fungsi kuadratnya. Sebelum kita berlanjut, mari kita buka pembicaraan atau pembelajaran hari ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan setiap pembelajaran kita hari ini dan dimudahkan memahaminya. Oke. Perhatikan grafik fungsi berikut. Y sama dengan fx. Jadi nilai Y itu disamakan dengan nilai fx ketika dibacakan mengenai fungsi. Sebuah fungsi X memetakan fx ke X kuadrat dengan daerah asal adalah himpunan X sedemikian hingga X lebih atau sama dengan negatif 3 dan X kurang atau sama dengan 3. Oke, perhatikan dengan seksama tayangan berikut. Oke, ada persamaan Y sama dengan X kuadrat. Kemarin sudah diajarkan bagaimana cara menyelesaikannya. Ya, sekarang diingatkan kembali. Susunlah tabel pasangan X dengan Y atau XY atau koordinat XY untuk daerah asalnya adalah X sedemikian hingga X lebih atau sama dengan negatif 3 dan X kurang atau sama dengan 3 dengan X dan Y bilangan bulat. Kemudian tentukan letakkan titiknya yang bersesuaian pada bidang kartesius. Oke, perhatikan. Kita ganti. Ini cara yang kemarin diajarkan. Kita ganti nilai X-nya pertama dengan negatif 3. Oke. Kemudian ternyata nilai Y-nya 9. Ya. Jadi titik koordinatnya negatif 3,9. Perhatikan tayangannya. Oke. Konsentrasi dimasukkan ke dalam titik koordinatnya. Oke. Nah, itu kan. Perhatikan dengan baik dan benar. Ya. Ketika X-nya diganti dengan 2, Y-nya 4, maka koordinatnya 2,4. Ketika X-nya diganti dengan 3, X-nya 9, koordinatnya 3,9. Oke, perhatikan sekali lagi, ini adalah cara menyelesaikan grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat. Perhatikan, yang diganti adalah nilai X-nya, karena nilai X itu adalah disebut dengan variabel bebas, dan Y adalah variabel terikat. Yang dimaksud dengan variabel terikat, nilai Y itu tergantung kepada nilai X. Ketika diganti dengan negatif 3, hasilnya adalah 9. Dari mana 9? Oke, dari sini nih. Ini kita ganti dengan negatif 3, pangkatkan 2, hasilnya 9. Ketika X-nya diganti negatif 2, hasilnya Y-nya adalah 4. Dari mana? Dari sini juga. X-nya diganti dengan negatif 2, pangkat 2, hasilnya 4. Demikian sampai dengan yang terakhir. Ketika X-nya diganti dengan 3, maka Y-nya adalah 9. Ini adalah titik koordinatnya. Kemudian dipasangkan ke sini. Maka perhatikan grafiknya. Nah, terlihat grafiknya seperti ini. Oke. Dari puncak, oke, X bergeser plus 1, Y bertambah 1. X bergeser 2, Y bertambah 4. Ya. Nah, perhatikan ini. X-nya 1 bergeser 1, maka Y-nya juga 1. X-nya plus 2, maka Y-nya adalah 4. Dan seterusnya. Oke ya. Sudah dipahamkan ya? Nah, sekali lagi, ini adalah grafik fungsi kuadrat untuk persamaan Y sama dengan X kuadrat. Dan ini yang akan jadi patokan. Tadi materi kita sekali lagi adalah pergeseran fungsi kuadrat. Pergeseran dari mana? Ini yang jadi patokan. Dari Y sama dengan X
kuadrat. Sekali lagi ini jadi patokannya ya. Apakah bergeser ke kanan, ke kiri, ke atas, atau ke bawah dari Y sama dengan E kuadrat. Pergeserannya seberapa besar? Perhatikan. Oke. Grafik fungsi kuadrat persamaan grafik Y sama dengan X dikurangi P pangkat 2. Oke. Ini yang Y sama dengan E kuadrat. Patokannya ya di sini. Oke. Perhatikan nih pergantiannya. Ketika X-nya diganti negatif 3, kalau Y sama dengan E kuadrat tadi sudah. Ini hasilnya. Nah, sekarang yang ini. Y sama dengan X dikurangi 1 pangkat 2. Kalau X-nya diganti dengan negatif 2, hasilnya ternyata Y-nya 9. Titik koordinatnya adalah negatif 2,9. Jadi kalau X-nya ini diganti negatif 2, yang di sini ya, maka Y-nya adalah 9. Kalau X-nya diganti dengan negatif 1, maka hasilnya adalah 4. Ganti saja kalau kalian di sini. Negatif 1 kurangi 1 pangkat 2, maka hasilnya adalah 4. Kalau X-nya diganti dengan 0, maka Y-nya adalah 1. Pasangkan koordinatnya ini, 0,1. Kemudian kita pasangkan, perhatikan dengan seksama. Yang warna merah, grafik warna merah adalah grafik untuk persamaan Y sama dengan X kuadrat. Sedangkan grafik yang warna biru, oke, yang ini, adalah grafik untuk persamaan Y sama dengan X dikurangi 1 pangkat 2. Perhatikan, Y sama dengan X dikurangi 1 pangkat 2 itu mengacu ke sini. Persamaan Y sama dengan X dikurangi P. P-nya yang ini diganti berapa? Diganti 1. Oke, perhatikan. Kemanakah bergesernya grafik itu? Perhatikan kalau ini ke sini, yang ini Y sama dengan X kuadrat. Kalau yang warna biru, Y sama dengan X dikurangi 1 pangkat 2. Berarti bergesernya kemana? Ke sebelah kanan sebanyak berapa? 1 satuan. Oke, bergesernya kemana? Ke kanan sebanyak berapa? 1 satuan. Oke, ya. Bagaimana cara memperoleh grafik Y sama dengan X dikurangi 1 pangkat 2 dari grafik Y sama dengan X kuadrat? Nah, coba perhatikan. Ya. Kan bergesernya sebanyak 1 satuan. Sekarang yang berikutnya. Ini simpulan dari awal tadi ya, dari materi yang tadi. Perhatikan, grafik Y sama dengan X dikurangi P pangkat 2. Perhatikan kembali grafik Y sama dengan X kuadrat. Ini kan? Nah, ini adalah grafik Y sama dengan X kuadrat. Ya, hasilnya ini. Kemudian, kalau grafik yang persamaannya Y sama dengan X dikurangi 2 pangkat 2, diperoleh dari grafik Y sama dengan X kuadrat, digeser 2 satuan ke kanan. Nah, kalau yang ini tadi yang pertama yang hijau adalah Y sama dengan X dikurangi 1 pangkat 2. Sedangkan yang warna biru muda ini adalah untuk grafik sama dengan grafik Y sama dengan X dikurangi 2 pangkat 2. Perhatikan ini. Nilai P-nya adalah 2. Kalau nilai P-nya negatif 1, maka bergesernya 1 satuan ke kanan. Kalau nilai P-nya negatif 2, maka bergesernya 2 satuan ke kanan. Dari mana? Dari ini patokannya. Dari Y sama dengan X pangkat 2. Berikutnya perhatikan. Grafik yang persamaannya Y sama dengan X dikurangi 3 pangkat 2. Diperoleh dari grafik Y sama dengan X kuadrat digeser 3 satuan ke kanan. Perhatikan. Sekarang perhatikan grafiknya. Sebentar lagi. Nah, yang warna biru ini adalah grafik Y sama dengan X dikurangi 3 pangkat 2. P-nya diganti dengan negatif 3. Ya. Bergesernya sebanyak 3 satuan kemana? Ke kanan. Ya. Oke. Berikutnya, grafik yang persamaannya X ditambah 3 pangkat 2 diperoleh dari grafik Y sama dengan X kuadrat digeser negatif 3 satuan ke kanan atau 3 satuan ke kiri. Nah, perhatikan.
Nah, ini adalah grafik dari Y sama dengan X ditambah 3 pangkat 2. Dari Y sama dengan X kuadrat ternyata bergesernya ke kiri sebanyak 3. Jadi P-nya diganti dengan positif 3. Ternyata bergesernya 3 satuan ke kiri. Jadi kalau Y sama dengan X ditambah 1 kuadrat, berarti bergesernya ke mana? Benar, ke kiri grafiknya sebanyak 1 satuan. Oke, pahami ya? Jadi, bergesernya ke kanan atau ke kiri tergantung kepada nilai P. Kalau nilai P-nya negatif, maka bergesernya ke mana? Ke kanan. Kalau nilai P-nya positif, maka bergesernya ke mana? Ke kiri. Sebanyak berapa? Sebanyak P satuan. Contoh, ini P-nya adalah 1, maka bergesernya adalah 1. Yang ini P-nya 2, maka bergesernya juga 2 ke kanan. Yang ini P-nya 3, maka bergesernya 3 ke kanan. Yang ini P-nya positif 3, maka bergesernya ke kiri 3 satuan. Oke, paham ya? Pahami itu? Jadi secara umum grafik Y sama dengan negatif P kuadrat diperoleh dengan menggeser grafik Y sama dengan X kuadrat sebesar P satuan ke kanan. Nah, ke kanan atau ke kirinya tergantung kepada nilai P. Kalau P-nya negatif, maka bergesernya ke kiri. Kalau nilai P-nya kalau nilai P-nya negatif, maka bergesernya ke sebelah kanan. Kalau nilai P-nya positif, maka bergesernya ke kiri. Oke ya. Berikutnya, perhatikan lagi. Grafik fungsi kuadrat Y sama dengan Fx, di mana X dipetakan ke Fx sama dengan X kuadrat ditambah Q. Sekarang tidak pakai kurung ya. X kuadrat ditambah Q. Patokannya tetap Y sama dengan X kuadrat. Perhatikan dengan seksama. Nah, ya. Maaf. Nah, kita langsung saja. Ini Q-nya diganti dengan positif 2. Oke, perhatikan dengan seksama. Yang warna merah ini adalah grafik untuk Y sama dengan X kuadrat. Sedangkan yang warna biru adalah untuk grafik Y sama dengan X kuadrat ditambah 2. Perhatikan bergesernya kemana? Bergesernya ke atas. Sebanyak berapa? 2 satuan. Oke, sebanyak 2 satuan. Nilai Q-nya adalah 2. Ya, nilai Q-nya ada 2, positif 2, jadi bergesernya ke atas 2 satuan. Bagaimana cara memperoleh grafik Y sama dengan X kuadrat tambah 2 dari grafik Y sama dengan X kuadrat? Coba perhatikan tayangan berikut ini. Grafik Y sama dengan X kuadrat ditambah Q. Nah, yang ini adalah, yang warna merah adalah grafik Y sama dengan X kuadrat. Nah, kan? Yang ini. Sekarang, grafik Y sama dengan X kuadrat tambah 1 dapat diperoleh dari grafik Y sama dengan X kuadrat dengan menggeser satu satuan ke atas. Perhatikan yang warna hijau. Satu satuan ke atas. Nilai Q-nya adalah 1, maka bergesernya satu satuan ke atas. Kemudian, yang warna oranye ini bergesernya 2 satuan ke atas, ya kan? Karena Q-nya bernilai 2. Sekarang yang berikutnya, oke, yang warna biru, yang ini adalah grafik untuk Y sama dengan X kuadrat ditambah 3. Nilai Q-nya adalah positif 3, jadi bergesernya adalah 3 satuan ke atas. Ya. Bedakan dengan yang tadi, kalau yang tadi Y sama dengan kurung buka X dikurangi P pangkat 2. Sekarang tidak pakai kurung ya. Oke, kalau Y sama dengan yang tadi yang awal, kalau Y sama dengan dalam kurung X dikurangi P pangkat 2, maka bergesernya ke kanan atau ke kiri.
Sedangkan kalau Y sama dengan E kuadrat ditambah Q, maka bergesernya adalah ke atas atau ke bawah. Bagaimana yang ke bawah? Ini yang ke atas sudah ya. Sekarang kalau yang ke bawah gimana? Nah, contoh yang ini. Grafik Y sama dengan E kuadrat dikurangi 2. Dapat diperoleh dari grafik Y sama dengan E kuadrat dengan menggeser negatif 2 satuan ke atas atau menggeser 2 satuan ke bawah. Perhatikan nih. Nah, ya. Jadi kalau Q-nya negatif, maka bergesernya kemana? Ke bawah. Sebanyak berapa satuan? Tergantung nilai Q-nya. Ya. Oke. Jadi simpulannya, grafik Y sama dengan X kuadrat ditambah Q dapat diperoleh dari grafik Y sama dengan X kuadrat dengan menggeser Q satuan ke atas. Kalau Q-nya positif ke atas, kalau Q-nya negatif berarti ke bawah. Ya, ini contohnya. Ya, sekali lagi difahami oleh kalian. Nah, sekarang grafik Y sama dengan A X dikurangi P pangkat 2 ditambah Q. Ini kombinasi nih. Kombinasi dari X dikurangi P pangkat 2 dan X kuadrat ditambah Q. Nah, ini kombinasi ya. Oke, perhatikan dengan seksama. Grafik Y sama dengan X dikurangi 3 kuadrat tambah 2. P-nya berapa? 3, Q-nya berapa? 2. Perhatikan. Kembali, patokannya adalah grafik Y sama dengan X kuadrat. Ya, yang ini. Perhatikan dengan seksama perkembangannya. Berdasarkan langkah sebelumnya, maka untuk memperoleh grafiknya dari grafik Y sama dengan X kuadrat. Nah, geserlah grafik Y sama dengan X kuadrat ke kanan sebanyak berapa? 3 satuan, karena nilai P-nya berapa? Negatif 3, berarti kemana? Ke kanan 3 satuan. Kemudian geser kemana? Ke atas, sebanyak berapa? 2 satuan, karena nilai Q-nya adalah 2. Kita geser ke atas. Nah, kita geser ke atas. Nah, inilah grafik dari Y sama dengan X dikurangi 3 pangkat 2 ditambah 2. Ini titik balik 3,2. Titik baliknya adalah 3,2. Jadi, perhatikan. Ketika sebuah grafik dengan persamaan Y sama dengan AX dikurangi P pangkat 2 ditambah Q, perhatikan nilai pengganti P dan pengganti Q-nya. Kalau nilai P-nya negatif, maka bergesernya ke kanan sejauh P. Kalau P-nya positif, maka bergesernya ke kiri sejauh P. Satuan. Kemudian perhatikan Q juga. Kalau Q-nya positif, maka setelah itu bergeser ke atas sebanyak Q satuan. Kalau Q-nya negatif, maka bergesernya ke bawah sebanyak Q satuan. Ini contoh grafik Y sama dengan X dikurangi 3 pangkat 2 ditambah 2. Bergesernya 3 satuan ke kanan, kemudian bergeser lagi 2 satuan ke atas. Oke ya. Perhatikan lagi. Nah, sekarang Y sama dengan E kuadrat dan Y sama dengan negatif E kuadrat. Kalau ini A-nya 1, yang ini A-nya adalah negatif 1. Oke, perhatikan. Nah, oke ya. Nah, kalau yang A-nya positif, maka grafiknya terbuka ke atas. Nah, ini udah materi yang kemarin ya. Kalau A-nya negatif, maka kurvanya terbuka ke bawah. Ya, grafiknya terbuka ke bawah. Oke. Nah, kemudian sekarang kita bandingkan. Nah, kalau Y-nya sama dengan negatif E kuadrat, ini yang terbuka ke bawah kan? Kemudian yang ini, Y sama dengan negatif X dikurangi 1 pangkat 2. Nah,
dari persamaan grafik Y, ini polanya Y sama dengan negatif X dikurangi P pangkat 2. Perhatikan, yang warna biru adalah untuk grafik Y sama dengan negatif X dikurangi 1 pangkat 2. Jadi, perhatikan pergeserannya. Bergesernya sebanyak 1 satuan ke kanan. Tapi grafiknya terbuka ke bawah. Kenapa? Karena nilai A-nya adalah negatif. Ya, oke. Perhatikan yang berikutnya. Nah, sekarang yang ini. Grafik Y sama dengan negatif A kali X dikurangi P pangkat 2 ditambah Q. Ini pasti terbuka ke bawah karena A-nya adalah negatif. Contoh, perhatikan. Grafik Y sama dengan negatif X dikurangi 3 pangkat 2 ditambah 2. Oke, grafiknya akan bergeser, perhatikan, 3 satuan ke kanan, karena P-nya adalah negatif, dan 2 satuan ke atas. Tapi grafiknya terbuka ke bawah. Kenapa terbuka ke bawah? Benar. Nilai A-nya adalah negatif. Ya. Oke, mudah-mudahan kalian makin paham dengan pemaparan ini. Nah, dari contoh yang kita amati tadi, berdasarkan hasil pengamatan menggambar grafik, maka didapatkan informasi grafik Y sama dengan E kuadrat berupa parabola yang terbuka ke atas. Perhatikan, A-nya adalah positif 1. Kemudian grafik Y sama dengan negatif E kuadrat, A-nya negatif, berupa parabola yang terbuka ke bawah. Kemudian Y sama dengan 2E kuadrat berupa parabola yang terbuka ke atas. Kenapa? Karena A-nya adalah positif. Kemudian grafik Y sama dengan E kuadrat dan Y sama dengan 2E kuadrat sama-sama parabola yang terbuka ke atas. Dan perbedaannya adalah grafik Y sama dengan E kuadrat lebih lebar daripada grafik Y sama dengan 2E kuadrat. Oke, ini materi yang kemarin sudah. Nah, lebih paham lagi. Nah, sekarang yang ini. Grafik Y sama dengan E kuadrat memotong sumbu Y di titik koordinat 0, 0, ya kan? Y sama dengan E kuadrat tambah 1 memotong sumbu Y di koordinat 0, 1. Grafik Y sama dengan E kuadrat dikurangi 1 memotong sumbu Y di titik koordinat 0, negatif 1. Perhatikan lagi gambar yang tadi ya. Grafik Y sama dengan E kuadrat tambah 1 merupakan pergeseran grafik Y sama dengan E kuadrat sebesar 1 satuan ke atas. Kemudian grafik Y sama dengan E kuadrat dikurangi 1 merupakan geseran grafik Y sama dengan E kuadrat sebesar 1 satuan ke bawah. Tidak pakai kurung ya. Kalau tidak pakai kurung ke atas ke bawah. Kalau pakai kurung ke kiri ke kanan. Nah, untuk C positif grafik fungsi Y sama dengan E kuadrat ditambah C merupakan geseran grafik Y sama dengan E kuadrat sebesar, kita simpulkan. Nah, C satuan ke atas. Kemudian kalau C-nya negatif berarti pergeserannya C satuan kemana? Ke bawah. Kemudian grafik fungsi Y sama dengan E kuadrat tambah C memotong sumbu Y di titik 0, C. Oke, perhatikan lagi gambar yang di atas. Ini simpulan-simpulannya yang harus kalian pahami. Kemudian berdasarkan grafik yang tadi juga, kita dapat menyimpulkan, ini yang pakai kurung nih. Grafik fx sama dengan x dikurangi 1 pangkat 2 adalah pergeseran grafik fungsi fx sama dengan E kuadrat sejauh. Benar, satu satuan kemana? Ke kanan. Ya, satu satuan kemana? Ke kanan. Nah, kemudian yang ini, grafik fx sama dengan x dikurangi 2 pangkat 2 adalah grafik fungsi fx sama dengan E kuadrat sejauh. Iya, kemana? Benar. Tolong lengkapi yang ini ya. Ke kanan atau ke kirinya. Kemudian yang ini juga silakan lengkapi. Kalau tidak pakai kurung, ke atas atau ke bawah. Nah, kemudian kita simpulkan juga yang ini. Bentuk S positif grafik fx sama dengan X dikurangi S pangkat 2 adalah pergeseran grafik fungsi fx sejauh fx sama dengan X kuadrat sejauh, iya, S satuan kemana? Kalau negatif, iya, ke kanan. Nah, silahkan kalian isi titik-titiknya ya. Nah, sekarang kalau yang ini.
Kalau tadi mah ininya P, ininya Q, sama saja. Kalau ininya S dengan T, sama saja ya. Coba contoh yang ini. Berarti untuk S dan T positif, maka grafik fx sama dengan X dikurangi S kuadrat ditambah T adalah pergeseran grafik fungsi fx sama dengan X kuadrat sejauh ini S-nya positif, T-nya juga positif. Kalau S-nya positif sejauh S satuan kemana? Ke kiri dan dilanjutkan dengan pergeseran T satuan kemana? Ke atas. Silahkan sekali lagi titik-titiknya kalian isi ya. Ini juga sama. Oke. Itu saja anakku sekalian untuk pertemuan hari ini. Dan silahkan titik-titiknya dari simpulan ini kalian isi dengan lengkap ya. Jika ada yang belum paham, silahkan kalian tanyakan di forum diskusi grup mata pelajaran matematika. Sekali lagi, tidak ada satu hal yang sulit kecuali kalian rajin dan tidak mudah putus asa. Konsentrasi terus dalam pembelajaran dan tetaplah semangat. Demikian, terima kasih atas segala perhatian kalian. Mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.